Latihan ujian tertulis 2 USP SDMI mata pelajaran Bahasa Indonesia. Paragraf berikut untuk soal nomor 1 sampai dengan 3. Mengajarkan anak-anak mencintai pantai hendaknya dilakukan sejak dini. Salah satu contoh kegiatan tersebut dilakukan oleh siswa-siswa SD di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan. Ratusan siswa SD membersihkan pantai Joko Tingkir. Mereka memungut sampah di tepi pantai. Melalui kegiatan bersih pantai, diharapkan keadaan masyarakat pantai semakin meningkat. Masyarakat tidak akan lagi cuek apabila melihat sampah berserakan di pantai. Sebaliknya, mereka berinisiatif membersihkannya. Sementara itu, para siswa yang terlibat dalam kegiatan bersih pantai sangat antusias. Para siswa menenteng karung plastik yang berukuran lebih besar dari badannya untuk diisi sampah-sampah yang ada di pantai. Meskipun tampak lelah, anak-anak tetap riang. Nomor 1. Arti kata antusias pada paragraf tersebut adalah A. Tertarik, B. Gembira, C. Menantang, D. Bersemangat. Nah, ini jawabannya. Arti kata antusias itu sama dengan bersemangat. Jawabannya yang D. Nomor 2. Antonim kata memungut pada paragraf tersebut adalah, nah ini kita lihat ada di kalimat memungut. Nah ini, mereka memungut sampah di tepi pantai. Memungut sampah di tepi pantai. Nah berarti kita cari lawan kata dari kata memungut. Nah ini kan memungut ini mengambil sampah. Nah berarti lawan katanya membuang. Jawabannya yang B. Nomor 3. Sinonim kata cuek pada paragraf tersebut adalah, nah sinonim ini persamaan kata cuek. Nah cuek itu adalah masa bodoh. Jawabannya yang A. Nomor 4. Bacalah paragraf berikut. Pupuk kandang sudah digunakan pada petani sejak berabad-abad lampau. Pupuk kandang menyediakan semua unsur hara bagi tanaman, terutama nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam pupuk kandang berbentuk nitrat. Nitrat adalah zat yang mudah larut dan diserap akar tanaman. Penggunaan pupuk kandang di lahan kering diberikan dengan berbagai cara. Pupuk kandang dapat ditebarkan di atas tanah, dicampur saat pengolahan tanah, diberikan dalam larikan, atau diberikan pada lubang tanam. Nah, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Siapa yang meneliti kandungan pupuk kandang? B. Sejak kapan pupuk kandang dikenal oleh para petani? Yang C. Mengapa para petani memilih menggunakan pupuk kandang? Yang D. Bagaimana hasil tanaman setelah menggunakan pupuk kandang? Nah, ini pilihan yang tepat ada di B. Sejak kapan pupuk kandang dikenal oleh para petani? Nah, kita lihat di paragraf. Nah, di awal kalimat, pupuk kandang sudah digunakan para petani sejak berabad-abad lampau. Nah, jadi pertanyaan yang tepat adalah yang B. Sejak kapan pupuk kandang dikenal oleh para petani? Bacaan berikut untuk soal nomor 5 sampai dengan 7. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan. Sebaiknya kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium. Yodium pada garam mampu membuat tubuh menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid sangat penting bagi tubuh manusia. Hormon ini membuat fungsi organ tubuh terjaga dengan baik. Ada 2 jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu garam laut dan garam meja.
Manfaat kedua garam ini berbeda. Banyak orang yang belum tahu cara membedakan garam beriodium atau garam meja dengan garam laut. Perbedaan yang sebenarnya terletak dari rasa dan cara pembuatannya. Garam laut diperoleh dari hasil penguapan air laut secara alami. Proses pembuatannya pun tidak lama. Sementara itu, garam beriodium sudah diberikan tambahan mineral. Tambahan mineral ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Nomor 5. Kalimat utama paragraf pertama adalah A. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan. B. Garam laut diperoleh dari hasil penguapan air laut secara alami. C. Ada dua jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu garam laut dan garam meja. Yang D. Iodium pada garam mampu membuat tubuh menghasilkan hormon tiroid. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan. Nomor 6. Kalimat penjelas paragraf kedua adalah A. Hormon ini membuat fungsi organ tubuh terjaga dengan baik. Sebaiknya kita mengonsumsi garam yang mengandung iodium. C. Perbedaan yang sebenarnya terletak dari rasa dan cara pembuatannya. Yang D. Ada dua jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu garam laut dan garam meja. Nah, jawabannya ada di C. Perbedaan yang sebenarnya terletak dari rasa dan cara pembuatannya. Jadi nomor 6 C. Nomor 7. Ide pokok paragraf kedua adalah A. Proses pembuatan garam laut. B. Jenis garam yang dijual di pasaran. Yang C. Perbedaan manfaat dua jenis garam. Yang D. Tambahan mineral pada garam beriodium. Nah, nomor 7 ini jawabannya ada di jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu yang B. Teks berikut untuk soal nomor 8 sampai dengan 11. Perubahan suhu ekstrim di Afrika beberapa tahun terakhir membuat tanaman di sekitarnya berubah menjadi warna coklat. Peristiwa ini disebut proses pencoklatan atau Arctic browning. Proses pencoklatan ini disebabkan terjadinya peristiwa dieback, yaitu kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. Penyebab proses pencoklatan adalah cuaca ekstrim, seperti wilayah yang menghangat secara mendadak. Kerusakan yang terjadi pada tanaman ini karena perubahan iklim yang terjadi di Afrika berlangsung sangat cepat. Bahkan perubahan iklim di Afrika berlangsung 2 kali lebih cepat dari rata-rata perubahan iklim yang terjadi di dunia. Nomor 8. Mengapa tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat? A. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena tanaman terkena penyakit. Yang B. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena suhu udara sangat dingin. C. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena perubahan suhu ekstrim. Yang D. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena suhu udara menghangat. Nah, ini ada jawabannya ada di C. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena perubahan suhu ekstrim. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Bagaimana terjadinya peristiwa dieback? A. Kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. Yang B. Tanaman tiba-tiba berubah menjadi coklat semua lalu mati. Yang C. Tanaman berwarna coklat setelah suhu tiba-tiba panas. Yang D. Tanaman berwarna coklat lalu menjadi layu dan akhirnya mati. Nah, ini pilihan yang tepat ada di kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya.
Jadi jawaban nomor 9 adalah yang A. Nomor 10. Simpulan berdasarkan isi teks tersebut adalah A. Proses pencoklatan terhadap tanaman terjadi di Afrika karena suhu yang tiba-tiba berubah cepat menjadi dingin atau menghangat. Yang B. Proses pencoklatan pada tanaman di Afrika karena terjadinya peristiwa dieback. Dieback yaitu kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. C. Tanaman di Afrika akhir-akhir ini berubah menjadi coklat. Fakta ini disebabkan oleh peristiwa dieback, yaitu kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. Yang D. Tanaman di Afrika berubah warna menjadi coklat disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim ekstrim tersebut 2 kali lebih cepat dari rata-rata perubahan iklim yang terjadi di dunia. Nah, ini pilihan yang tepat ada di D. Nomor 11. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Setiap tahun tanaman di Afrika berubah menjadi warna kecoklatan. Yang B. Peristiwa dieback setiap tahun terjadi di Afrika karena cuaca ekstrim. Yang C. Kerusakan tanaman di Afrika karena perubahan iklim yang sangat cepat. Yang D. Penyebab proses pencoklatan adalah perubahan iklim ekstrim di dunia. Nah, jawabannya adalah yang C. Kerusakan tanaman di Afrika karena perubahan iklim yang sangat cepat. Nomor 12. Perhatikan paragraf berikut. Hari Senin, para siswa melaksanakan upacara bendera. Setelah upacara selesai, Tina dan teman-temannya masuk ke kelas. Pagi itu siswa-siswa kelas 5 akan belajar matematika. Pelajaran matematika dilaksanakan pada jam pertama dan kedua. Setelah Pak Rudi memasuki kelas, beliau meminta para siswa untuk menyiapkan secarik kertas. Tina dan Caca saling berpandangan. Tina berbisik, "Ulangan mendadak. Aku nggak belajar tadi malam." Caca hanya mengiyakan perkataan Tina. Mereka segera menyiapkan kertas kosong untuk mengerjakan ulangan matematika. Suasana di kelas 5 sangat tenang. Para siswa mengerjakan ulangan matematika. Ada yang asing mengerjakan, ada beberapa siswa yang garuk-garuk kepala karena tidak bisa mengerjakan soal. Paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf A. Narasi, B. Deskripsi, C. Persuasi, D. Eksposisi. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Narasi. Nomor 13. Sering kita melihat sampah-sampah berserakan di jalan, entah itu bungkus permen, bungkus snack, plastik, kertas, atau tisu. Sampah-sampah itu tidak hanya berserakan di jalan, tetapi sampah juga ada di selokan. Padahal tempat sampah sudah banyak diletakkan di pinggir jalan. Sampah yang ada di jalan bisa terbawa angin dan masuk ke selokan. Selokan penuh dengan sampah, akibatnya air selokan tidak bisa mengalir dengan lancar ke sungai. Air akan meluap dan membuat banjir di jalanan. Jika warga tertib membuang sampah di tempat sampah, kondisi yang terjadi adalah banjir dapat A. diselesaikan, B. ditanggulangi, C. dibereskan, D. dipertahankan. Nah, ini pilihan yang tepat. Ditanggulangi, yang B. Nomor 14. Perhatikan kedua teks berikut. Nomor 14. Perhatikan kedua teks berikut. Teks 1. Sudah banyak orang membuktikan keampuhan dari daun jambu biji. Daun jambu biji dapat menyembuhkan penyakit diare secara alami. Anda dapat memberikan daun jambu biji kepada si kecil untuk dikonsumsi secara langsung. Caranya adalah ambillah pucuk daun jambu yang masih muda.
Cucilah daun tersebut lalu tumbuk hingga halus. Peraslah sampai mendapat 1 sendok makan dan beri sedikit garam. Resep obat tradisional ini dapat diberikan kepada si kecil. Sekarang teks kedua. Bukan hanya buahnya saja yang kaya nutrisi. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk kesehatan. Daun pohon jambu biji kaya akan antioksidan, zat antiinflamasi, antibakteri, dan tanin yang dapat meningkatkan kesehatan secara signifikan. Daun jambu biji dapat meringankan masalah pencernaan seperti diare. Untuk mendapatkan khasiat itu, daun jambu biji dapat diseduh menjadi teh. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah: A. Khasiat daun jambu biji untuk menyembuhkan penyakit diare. B. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun jambu biji. Yang C. Teh daun jambu biji dapat meredakan penyakit diare. Yang D. Daun jambu biji adalah resep tradisional penyakit diare. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Khasiat daun jambu biji untuk menyembuhkan penyakit diare. Nomor 15. Perhatikan kedua teks berikut. Pisang adalah buah yang mengandung vitamin A. Buah pisang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Salah satu kelebihan pisang yaitu mudah dicerna. Selain pisang, buah yang mengandung vitamin A adalah pepaya. Buah pepaya bermanfaat mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan meningkatkan kekebalan. Pohon pepaya termasuk pohon yang mempunyai banyak manfaat. Selain buah dan daunnya, biji pepaya sangat baik untuk membantu menyembuhkan masalah pencernaan. Kandungan antiseptiknya membantu menjaga sistem pencernaan dari bakteri. Teks yang kedua. Wortel adalah sayuran yang mengandung vitamin A. Wortel sangat baik bagi kesehatan mata. Selain itu, wortel dapat menurunkan hipertensi. Selain wortel, bayam merupakan sumber vitamin A yang baik. Bayam mengandung beta-karoten yang hampir setara dengan wortel. Bayam juga mengandung zat besi yang tinggi. Bayam yang berwarna tanah sangat baik bagi kesehatan mata. Bayam juga bermanfaat bagi ibu hamil dan menyusui. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah: A. Teks 1 menjelaskan kandungan vitamin pada buah pisang, sedangkan yang kedua menjelaskan manfaat wortel untuk kesehatan. Yang B. Teks 1 menjelaskan buah yang mengandung vitamin A, sedangkan teks 2 menjelaskan sayuran yang mengandung vitamin A. Nah, ini jawabannya yang B. Nomor 16. Bacalah cerita berikut. Rahmat berangkat sekolah lebih pagi daripada biasanya. Masih 2 nomor PR matematika yang belum ia kerjakan. Kalau tadi malam jadi belajar kelompok di rumahnya, pasti semua sudah beres. Anto yang jago matematika tidak datang, begitu juga dengan teman sekelompoknya, Edi dan Ratno. Mereka kompak tidak datang. Tiba di sekolah, suasana masih sepi. Ia tampaknya datang paling awal ke sekolah. Ia pun menunggu teman-temannya datang. Ia duduk di teras sekolah. Tidak lama kemudian, tampak Tarno tiba di sekolah. Lalu muncullah Edi, Ratno, Anto, dan teman-teman yang lain. Aku belum selesai mengerjakan PR matematika nomor 2 dan 3. Aku minta diajari, kata Rahmat begitu melihat Anto datang. Ternyata Edi dan Ratno juga belum bisa mengerjakan 2 nomor itu. Dengan senang hati Anto mengajari mereka. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah: A. Rahmat dan teman-temannya belajar kelompok mengerjakan PR matematika di rumahnya. Yang B. Rahmat jago matematika sehingga sering mengajari teman-temannya belajar matematika. Yang C. Rahmat dan teman-temannya berangkat sekolah lebih pagi daripada biasanya. Yang D. Rahmat, Edi, dan Tarno menyelesaikan PR matematika dibantu oleh
Anto di sekolah. Nah, ini pilihannya ada di D. Nomor 17. Kutipan syair berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. 17. Arti kata suram dalam syair tersebut adalah, nah suram ini tentang masa yang akan datang ya, masa dewasa. Di masa dewasa berarti arti kata suram sesuai dengan syair yaitu tidak tentu. Jawabannya yang D. Nomor 18. Maksud syair tersebut adalah A. Ilmu bermanfaat untuk kehidupan dan masa depan. Nah, ini jawabannya udah ada di A. Nomor 19. Bacalah cerita berikut. Adi memandangi ibu yang terbaring di tempat tidur. Ibu kini dirawat di rumah sakit. Tubuh ibu penuh luka dan belum sadarkan diri. Ia merasa kasihan melihat keadaan ibu. Air matanya jatuh membasahi kedua belah pipinya. Perasaan bersalah kini menghantui dirinya. Ya, ia merasa dirinya lah penyebab kecelakaan ibu. Ia minta dibelikan sepatu baru meskipun sebenarnya sepatunya masih bagus. Ia ingin sepatu seperti milik Freddy, teman sebangkunya. Sepatu itu sedang ngetren. Ia minta dibelikan sepatu oleh ibu karena ayah bekerja di Malaysia. Ibunya naik kendaraan umum. Ketika sampai di depan toko, ibunya menyeberang. Tiba-tiba ada sebuah kendaraan motor dengan kecepatan tinggi menabrak ibu. Beberapa saat kemudian ia menerima kabar yang menyedihkan itu dari polisi. Keluarganya pun segera ke rumah sakit. Ibu, maafkan Ardi, kata Ardi sambil menangis. Ia mengguncang-guncangkan tubuh ibu. Kamu jangan menangis, Ardi, berdoalah agar ibumu segera siuman, kata seseorang menenangkan Adi. Mengapa Adi merasa bersalah terhadap ibunya? Adi merasa bersalah terhadap ibunya karena A. Ibunya tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. B. Adi merasa sedih karena ibunya dirawat di rumah sakit. C. Ardi menjadi penyebab ibunya mengalami kecelakaan. Yang D. Adi minta sepatu yang sedang ngetren seperti milik Freddy. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Adi menjadi penyebab ibunya mengalami kecelakaan. Nomor 20. Perhatikan pantun berikut. Siang hari makan manisan, matang di pohon segar rasanya. Rajin-rajinlah menanam kebaikan, kelak kau akan menuai hasilnya. Pesan dalam pantun tersebut adalah A. Rajinlah berbuat baik kepada sesama. B. Hasil yang akan dituai akan diberikan kelak. C. Menuai hasil baik setelah menanam kebaikan. D. Dalam hidup hendaknya selalu berbuat kebaikan. Nah, pesan dalam pantun itu biasanya ada di lari ketiga dan keempat. Jadi jawabannya yang C. Menuai hasil baik setelah menanam kebaikan. Nomor 21. Bacalah cerita berikut. Sudah 5 hari Darmo tidak masuk sekolah. Ia malas berangkat ke sekolah. Penyebabnya adalah ia belum membayar kaos seragam kelas. Sudah menjadi kesepakatan bersama, siswa kelas 6 akan membuat kaos seragam sebagai lambang kebersamaan, sebagai identitas kelas. Sebenarnya dari sekolah sudah ada kaos seragam, tetapi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sama model dan warnanya. Menurut teman-teman Darmo, perlu kaos seragam kelas. Sebenarnya ia keberatan dengan rencana itu karena tidak mungkin mampu membayar kaos seragam. Tetapi apa boleh buat? Semua siswa sepakat dengan rencana itu, sehingga ia hanya diam. Ia malu harus berangkat sekolah. Semua siswa sudah membayar, meskipun ada yang baru separuh. Konflik cerita tersebut adalah A. Toko Darmo tidak menyetujui kelasnya membuat kaos seragam baru.
Yang B. Toko Darmo tidak membeli kaos seragam yang telah dibuat siswa kelas 6. Yang C. Toko Darmo malas berangkat sekolah karena akan membuat kaos seragam. Yang D. Toko Darmo malu berangkat sekolah karena belum membayar kaos seragam. Nah, ini jawabannya ada di D. Cerita berikut untuk soal nomor 22 sampai dengan 25. Pada pertemuan di sekolah itu, wajah Dani terlihat murung. Amri dapat menangkap kesedihan yang dialami Dani. Kegembiraan yang bergelora menunggu perayaan kemenangannya itu sejenak harus ditahannya. Pada pertemuan itu ia mencoba memahami kesedihan yang dialami Dani. "Ada apa, Dan? Kamu dimarahi mama kamu lagi ya?" Amri menerka-nerka. Dani tak menjawabnya, ia hanya menggelengkan kepala dengan tetap menampilkan wajah sedih yang tertunduk. "Ayolah, Dan, kamu bisa cerita masalahmu kepadaku." Amri terus membujuk Dani. Ia ingin mengetahui penyebab kesedihan Dani. Dani masih juga diam untuk beberapa lama. Amri tak bisa memaksanya. Barangkali butuh waktu dan ketenangan untuk Dani bisa mengungkapkannya, pikir Amri. "Piala yang kudapatkan dari lomba Lego kemarin dipatahkan Mama," kata Dani tiba-tiba sambil terisak. "Kalau aku tetap melanjutkan bermain Lego, Mama akan membuang semua Lego milikku," Dani berkata dengan setengah putus asa. "Kata Mama, Lego tak akan membuat masa depanmu menyenangkan sekarang." "Aku bingung. Aku malas pulang ke rumah, Ri." "Sudahlah, Dan," kata Amri. "Kamu masih bisa bermain di rumahku setiap pulang sekolah." Dani tersenyum mendengarnya. Ia menyeka air matanya yang menggenang. Semangatnya kembali muncul. Nomor 22. Tema cerita tersebut adalah A. Kesedihan seorang anak. B. Kekecewaan seorang teman. C. Kerja keras seorang anak. D. Kekecewaan seorang ibu. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Kesedihan seorang anak. Nomor 23. Tokoh Dani tidak akan sedih jika A. Tokoh Amri tidak mendesak Dani untuk bercerita. Yang B. Piala hasil lomba Lego tidak dipatahkan mamanya. C. Tokoh Amri mengajak Dani bermain Lego di rumahnya. D. Mama Dani memperbaiki piala yang telah dipatahkan. Nah, ini jawabannya ada di B. Piala hasil lomba Lego tidak dipatahkan mamanya. Nomor 24. Nilai moral positif berdasarkan cerita tersebut adalah A. Membuat bangga orang tua atas prestasi yang dicapai. Yang B. Mensyukuri kemenangan dalam mengikuti lomba. Yang C. Menolong teman yang sedang memiliki masalah. Yang D. Mendengar keluh kesah teman yang punya masalah. Nah, ini pilihannya yang C. Nomor 25. Keteladanan tokoh Amri berdasarkan cerita tersebut adalah A. Menghargai teman. B. Berbagi kepada teman. C. Murah hati terhadap teman. D. Peduli terhadap teman. Nah, ini jawabannya adalah yang D.